Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang materi menganalisis kebahasaan cerita atau novel sejarah pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kamu tentu pernah membaca cerita sejarah di koran atau media lainnya, bukan? Namun, pernahkah kamu mencermati gaya bahasa, kaidah bahasa di dalamnya? Hal tersebut dapat dijelaskan dengan cara menganalisis kebahasaan cerita sejarah. Mari kita kupas materi ini lebih lanjut. Menganalisis kebahasaan cerita atau novel sejarah dapat diartikan sebagai penguraian cerita atau novel sejarah ke dalam bagian-bagian yang lebih detail. Mengurai cerita atau novel sejarah bertujuan memahami kembali makna dan informasi yang terdapat di dalamnya, baik yang sudah lama terjadi maupun yang baru saja terjadi. Kriteria yang digunakan untuk menganalisis cerita atau novel sejarah berbentuk non-fiksi adalah sebagai berikut. Pertama, struktur teks. Kedua, bahasa yang digunakan. Ketiga, teknik penulisan. Keempat, makna yang terdapat di dalamnya. Kriteria yang digunakan untuk menganalisis cerita atau novel sejarah berbentuk fiksi adalah sebagai berikut. Pertama, tema. Kedua, alur. Ketiga, penokohan. Keempat, latar. Kelima, sudut pandang. Keenam, majas atau metafora bahasa yang digunakan. Ketujuh, nilai didik. Untuk melengkapi kriteria analisis tersebut, bagian penulisan cerita sejarah atau novel sejarah dapat dengan mudah dipahami dengan mencermati kaidah-kaidahnya. Kaidah-kaidah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, menggunakan kata benda atau kata ganti tertentu. Kata benda atau kata ganti yang dimaksud misalnya menyebutkan nama kota tertentu, tempat tertentu, objek tertentu, atau merujuk pada kata ganti tertentu. Contoh, Kepulauan Nusantara, bahasa Melayu, pohon apel, anak lelaki. Kedua, menggunakan tokoh sentral. Penggunaan tokoh sentral di sini yaitu menerangkan pelaku utama atau tokoh yang menjadi sentral dalam cerita. Contoh, dalam cerita Siti Nurbaya, tokoh sentralnya adalah Siti Nurbaya karena tokoh tersebut diceritakan dari awal sampai akhir cerita dan menjadi pusat cerita. Ketiga, menggunakan kata sifat yang menjelaskan frasa nominal. Maksudnya adalah dalam kalimat tersebut terdapat kata sifat yang menjelaskan gabungan kata.
yang inti di dalamnya berupa kata benda. Contoh: raja adil, gadis cantik, rumah mewah. Keempat, menggunakan kata hubung atau konjungsi. Konjungsi yang digunakan dapat berupa kata yang menyatakan keterangan waktu, keterangan tempat, keterangan tujuan, dan sebagainya. Kelima, menggunakan kata yang menggambarkan kejadian masa lampau. Maksudnya adalah menggunakan kata-kata tertentu sebagai penunjuk waktu lampau. Contoh: pada zaman dahulu, dahulu kala, suatu hari. Keenam, menggunakan frasa adverbial. Frasa ini digunakan untuk menunjukkan lokasi kejadian atau peristiwa. Contoh: sekembali dari kerajaan, setelah melewati hari yang melelahkan, dan sejenisnya. Cukup sekian dulu. Kita jumpa lagi pada pembahasan materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.